Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita, Kitab Durusullah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha, al-juz'ul awwalu, al-muallif Dr. Fi Abdurrahim, Asy-Syarhu Husain bin Ahmad bin Abdillah Al-Ali. Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asy-Syarh, pelajaran yang ke-14. Idafatul asma ila dhamirai. Idafah ke isim, idafah isim ke dhamir, ke kata ganti, al-mukhatabin wal mutakallim, ke dhamir-dhamir mukhatab yang diajak berbicara, wal mutakallim yang berbicara. Nah, kita mulai ya. Al-idafatu ila dhamiril al-mukhatabin. Idafah ke dhamir, kata ganti yang mukhatab, ke orang yang diajak berbicara. Ya. Untuk pengulangan, apa itu idhofah? Misalnya ada dua kata, kitabun, kitabun dan Muhammadun. Kita mau menggabungkan dua kata ini, jadinya artinya menjadi kitabnya Muhammad. Nah, ini bentuk idhofah. Kitabnya Muhammad, kitab milik Muhammad. Nah, gimana caranya jadi bentuk idhofah? Domatena hilang, kemudian Muhammadun yang awalnya domaten berubah menjadi kasroten. Jadi kitabu Muhammadin. Nah, ini bentuk idhofah. Nah, contoh kembali ke sarah. Contoh yang mukhatab, orang yang diajak berbicara, Allahu Rabbukum. Allah adalah Tuhan kalian. Nah, di sini dhamir mukhatabnya di sini kum. Asalnya gabungan antara Rabbun dan antum. Ya. Dan antum. Rabbun rohan dan antum kalian, kamu sekalian, jamak orang laki-laki. Contoh berikutnya, an-nabiyyu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabiyukum. Nah, di sini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiyukum, nabi kalian. Di sini ada kum di sini. Dhamir mukhatab. Awalnya nabiyun plus antum di sini. Digabung jadinya nabiyukum. Kalau di kitab nahwu yang seperti ini istilahnya dhamir muttasil majrurin insyaallah. Jadi karena dia mudhafun ilaih, ini semua dalam keadaan majrur. Ya. Dan dia dhamir muttasil, dia bersambung dengan isim sebelumnya. Al-Islamu, contoh berikutnya, al-Islamu dinukum. Islam adalah agama kalian. Dan sini ada kum di sini. Itu dari anta. Al-Islamunya mubtada, dinukumnya khabar. Nah, ini khabar ini terdiri dari mudhaf ilaih, dinukum itu bentuk idhofah, mudhaf ilaih. Nah, mudhafun ilaihnya kumnya.
asalnya dari anta. Ma lughatukum, apa bahasa kalian? Di sini sama, di sini ada kum asalnya anta. Aina mudarisukum, di mana guru kalian? Nah, di sini ada domir mukhatab jamak laki-laki asalnya dari antum. Baitukum jamilun, rumah kalian itu indah. Nah, di sini baitukumnya sebagai mubtada. Jadi bukan bentuk idhofah itu tidak selalu jadi khabar, tapi bisa juga jadi mubtada, tergantung dari susunan kalimatnya. Sedangkan jamilunnya khabar. Bentuk idhofah, baitukum bentuk idhofah, kumnya asalnya dari anta. Nah, al-idhofatu ila dhamiril mutakallimin. Idhofah ke domir yang mutakallim, yang diajak berbicara. Contohnya Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Nah, di sini ada na, domir mutakallim asalnya dari nahnu, tapi karena dia bersambung dengan isim lainnya dalam bentuk idhofah, nahnu ini berkedudukan sebagai mudhofun ilaihi yang awalnya nahnu berubah menjadi na. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Nah, di sini ada juga sama na. Asalnya dari nabiyun plus nahnu untuk idhofah digabung jadi nabiyuna. Kemudian Islamu dinuna, Islam adalah agama kami. Ini ada na, awalnya nahnu. Al-lughatul al-arabiyatu lughatuna. Bahasa Arab adalah bahasa kami. Ini awalnya nahnu. Al-lughah ini mubtada sekaligus sebagai man'ut yang disifati. Al-arabiyatunya sifat na'at. Sedangkan lughatuna ini khabarnya sekaligus khabarnya dalam bentuk idhofah. Lughatun, lughahnya mudhaf, na-nya mudhafun ilaih, na-nya mudhafun ilaih. Contoh berikutnya aina mudarisuna, di mana guru-guru kami. Nah, di sini ada bentuk idhofah mudarisuna, na-nya awalan dari nahnu. Baituna jamilun, juga ada rumah kami indah. Sini juga ada bentuk idhofah baituna, awalnya baitun plus nahnu berubah menjadi baituna. Ya, di sini ada tabel rabbukum mudhafun, rabbu mudhaf, kum mudhafun ilaihi. Rabbukum ini bentuk idhofah ya. Rabbunya mudhaf, kumnya mudhafun ilaihi. Nah, kum ini asalnya dari antum. Tapi karena dia berubah menjadi domir mutasil yang majrur, berubah menjadi kum. Kemudian tabel berikutnya Rabbuna juga bentuk idhofah, Rabbnya mudhaf, na-nya mudhafun ilaih, na-nya asalnya dari nahnu. Karena dia berubah jadi domir mutasil yang bersambung, berubah dari nahnu menjadi na. Domirul jam'ilil mutakalim, domir jamak yang mutakalim, yang berbicara. Itu apa? Itu kita pakai nahnu. Nah, beda dengan yang tadi itu dalam bentuk idhofah. Nah, kalau dan bersambung mutasil, sedangkan yang ini itu terpisah atau munfasilun. Nah, kedudukannya misalnya nahnu muslimun, kami orang-orang Islam. Nahnu ini sebagai mubtada, munfasil terpisah, muslimunnya khabar gitu ya. Nah, ini kalau bentuk tunggal gimana?
bukan nahnu muslimun. Jadi bentuk mubtada dan khabar masih sama bentuk jamaknya. Kalau ini berubah dalam bentuk mufrad, bukan nahnu muslimun tapi ana muslimun. Nah, sedangkan kalau kami nahnu muslimuna. Jadi muslimuna ini jamak ya. Untuk membentuk jamak dari muslimun, jamak muzakkar salim, orang laki-laki lebih dari 2. Untuk kata benda kita tinggal tambahkan waw dan nun. Ya. Awalnya muslimun, muslim plus waw dan nun jadinya muslimuna. Nah, contoh berikutnya nahnu muhandisuna. Kami adalah para engineer, para insinyur. Nahnu mubtada, muhandisuna khabarnya, dan ini mesti sama ya, harus sama-sama jamak. Jadi kalau dalam bentuk mufrad bukan nahnu muhandisun tapi ana muhandisun. Kemudian contoh berikutnya nahnu hafadatul mudir. Kami adalah cucunya mudir. Nahnu bentuk mubtada, hafadatul mudirinya ini khobar. Khobarnya dalam bentuk idofah. Jadi hafadatul mudir cucunya kepala sekolah itu dalam bentuk idofah. Bentuk idofah cirinya adalah mudofnya hanya doma, kemudian mudofun ilainya harus kasrah. Ya. Domirul jam'ilil mukhatabi. Nah, kita sekarang berbicara mengenai domir jam'ak untuk yang mukhatab, yang diajak berbicara. Antum, domirnya antum. Nah, bedanya dengan kum. Kum itu kalau tadi kita perhatikan itu bentuk domir dalam yang bersambung dengan isim lainnya, muttasil, bersambung dengan isim sebelumnya dalam bentuk idofah. Nah, kalau ini dia berdiri sendiri ya, munfasilun. Contohnya antum muslimuna. Ini antumnya mubtada, muslimunanya khabar. Ya. Mubtadanya jamak, muslimuna juga jamak. Gimana untuk kalau ini tunggal, mufrad? Misalnya anta, berarti bukan anta muslimuna tapi anta muslimun. Contoh berikutnya antum muhandisuna. Antumnya kamu semua para insinyur. Mubtada, muhandisuna khabar, sama-sama jamak bentuk mubtada khabarnya. Kalau ini kita rubah menjadi tunggal, susunannya kalimatnya berubah menjadi anta misalnya, anta muhandisun, jadi waw nunnya hilang. Antum hafadatul mudiri. Apakah apakah kamu semua, laki-laki maksudnya, hafadatul mudiri, cucunya kepala sekolah. Ya, di sini ada bentuk idofah, hafadatul mudiri, hafadatunya mudhaf doma, kemudian al-mudirinya mudhafun ilaih dalam bentuk kasrah. Amsilatun, contoh. Fi ayyi syari'in baitukum. Di jalan yang mana rumah kalian? Nah, ini kalau balik lagi kalau yang bersambung ya, baitukum bersambung dengan isim sebelumnya jadi dhamir muttasil. Yang awalnya antum berubah jadi kum. Antum. Ya. Dan kemudian ada catatan juga, fi ayyi ini jar majrur, makanya ayyinya jadi kasrah. Kata setelah ayyi syari'in ini mudhaf, jadi mudhafun ilaih, selalu bentuknya mudhaf ilaih, makanya dia kasrah. Jadi fi ayyi syari'in baitukum. Di mubtadanya yang mana? Mubtadanya baitukum, mubtada muakhar.
Sedangkan fi ayyi syari'in ini khabarnya, khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Contoh yang lain, baituna fi syari alladzi baituna fi syari'i alladzi amamal mahkamati. Rumah kami di jalan yang depan mahkamah. Mahkamah ini apa ya? Pengadilan. Depan kantor pengadilan. Ya, baituna dibentuk idhofah. Makanya domirnya yang awalnya nahnu berubah menjadi na, baituna. Ini juga sebagai mubtada. Sedangkan fi syari ini jar majrur dan sekaligus sebagai khabar. Kemudian ada juga keterangan tambahan isim mausul alladzi amal mahkamati, isim mausul dan silatul mausulnya. Antum mudarisuna, apakah engkau para guru? La nahnu attiba'u, bukan, kami adalah para dokter. Nah, ini karena ini domir munfasil yang terpisah jamak, makanya khobarnya juga jamak mudarisun. Kalau kita bertanya ke tunggal, bukan antum mudarisuna tapi anta mudarisun. Kalau di sini pakai anta, nah itu bukan mudarisun tapi pakai mudarisun. Bukan mudarisun tapi mudarisun. La nahnu attiba'u, nani nahnu domir mutakallim yang munfasil, yang terpisah, tidak bersambung dengan isim yang lainnya. Ini sekaligus sebagai mubtada, attiba'u khobarnya. Ya. Dan attiba'u ini jamak dari tabib. Jadi kalau ini kita berubah jadi bentuk mufrad, bukan nahnu attiba'u tapi ana tabibun misalnya. Tapi ini karena dia pakai nahnu, awalnya tabibun tunggal mufrad berubah menjadi jamak attiba'u. Ana mudarisun. Nah, di sini jelaskan ana mudarisun kalau tunggal, ana mudarisun. Tapi kalau jamak awalnya ana jadi nahnu, kemudian mudarisun berubah menjadi mudarisuna, jamak muzakkar salim ya, ditambahkan waw dan nun. Ana mudarisatun, saya guru perempuan. Nanti ada berubah menjadi jamak, nahnu mudarisatun, kami adalah para guru perempuan. Nah, berubah dia, yang awalnya domirnya ana berubah jadi nahnu, kemudian tunggal mudarisatun tunggal menjadi jamak mudarisatun. Nah, ini namanya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Gimana cara mengubah dari mufrad, dari tunggal muannas ke jamak muannas salim? Tinggal ditambahkan alif dan ta. Ya. Nah, anta tabibun, engkau adalah seorang dokter. Antum attiba'u, kalian semua adalah para dokter. Nah, ini juga, ini awalnya mufrad berubah menjadi sedangkan contoh berikutnya adalah jamak. Untuk jamak anta berubah menjadi antum, kemudian tabibun berubah menjadi attiba'u. Anti tabibatun, engkau perempuan adalah seorang dokter. Antunna tabibatun, kalian semua perempuan adalah para dokter. Nah, ini berubah dari mufrad tunggal ke jamak. Yang awalnya anti untuk yang perempuan, anti. Kalau anta untuk yang muzakkar ya, yang ini anta. Untuk yang muannas perempuan itu bukan pakai anta tapi pakai anti tabibatun. Nah, anti berubah menjadi antunna, kamu sekalian. Kalau laki-laki kan antum ya, kalau perempuan antunna. Sedangkan tabibatun yang awalnya
mufrad untuk muannas berubah menjadi jamak tabibatun, berubah menjadi jamak tabibatun. Tabibatun ini jamak muannas salim. Gimana cara mengubah dari mufrad muannas ke jamak muannas salim? Cukup ditambahkan dengan alif dan ta. Ya, kita belajar sekarang tentang ayu. Ayu adalah ismu istifham lil akil wa ghairil akil. Ayu adalah kata tanya untuk bisa menanyakan untuk yang berakal atau tidak berakal. Wal ismul ladzi ba'dahu mudhafun ilaih, dan isim setelah kata ayu ini mudhaf ilaih, jadi harus kasrah. Al-akil misalnya artinya di mana? Bukan di mana, siapa? Untuk yang berakal itu siapa? Kalau yang tidak berakal ya tergantung konteks kalimatnya, bisa ana, bisa mana atau dari mana. Ya. Misalnya al-akil yang berakal ayutul labi kharaja. Siapa murid yang telah keluar? Nah, ini ada ayu di sini, at-tullabu, para murid yang telah keluar. Setelah ayu, at-tullabi ini dalam keadaan mudhafun ilaih, dalam keadaan kasrah. Nah, ayyukum zaba ilal mustasfa. Ya, balik ke ayutul labi kharaja. Ayutul labi kharaja ini mubtada'nya ayutul labi sebagai bentuk idhofah. Kharaja ini jumlah khabar sekaligus sebagai jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah kalau di awal kalimat kalau ini fa'ilnya dia mustatir ke at-tullabi, makanya dia nggak ada tambahan. Kemudian jadi ayutul labi kharaja, kharaju misalnya untuk yang al-ghaib jamak ya. Kalau di dalam fi'il fa'il itu jumlah fi'liyah harus ada fi'il dan fa'il. Nah, fa'ilnya sebenarnya sudah kelihatan di sini nih. Kembalinya ke at-tullabi. Makanya nggak ada kemudian ada tulisan lagi gitu ya. Nggak ada tambahan lagi di sini karena dia mustatir, tersembunyi. Ngacunya kembalinya ke at-tullabi dalam bentuk. Ayyukum, contoh berikutnya ayyukum zaba ilal mustasfa. Siapa saja di antara kalian yang telah pergi ke rumah sakit. Ayyukum ini bentuk mubtada sekaligus bentuk idhofah, mudhafun ilaih. Kemudian khabarnya zahaba ilal mustasfa. Ya. Itu contoh yang al-akil yang berakal. Untuk yang ghairu akil, contohnya ayyu kulliyatin hazihi. Kuliah apa ini? Ayyu kulliyatin dalam bentuk idhofah, makanya kuliyatinnya kasr. Ayyu syahrin haza, kembali ke ayyu kulliyatin hazihi. Kalau menurut saya mubtada'nya hazihi, ayyu kulliyatin ya khabarnya dikedepankan.
Begitu juga dengan ayu syahrin hadza, bulan yang mana, bulan apa, bulan yang mana, bulan apa ini, ayu syahrin hadza, bulan apa ini. Ayu syahrin dalam bentuk idhofah, makanya syahrinnya kasroh. Hadzanya mubtada, ayu syahrinnya khabar muqaddam. Fi ayyi madrasatin anta, di madrasah mana engkau. Fi ayyi madrasatin anta, di madrasah mana engkau belajar maksudnya ya. Fi ayyinya ini jar majrur, ayyi madrasatin bentuk idhofah, makanya dia kasroh. Nah ini antanya ini mubtada. Fi ayyi madrasatinnya khabar muqaddam, antanya mubtada. Min ayyi baladin anta, dari negara mana kamu. Min ayyi baladin anta, min ayyi jar majrur, ayyu baladin bentuk idhofah, makanya baladinnya kasroh, anta mubtada, khabarnya mana, min ayyi baladin, khabar muqaddam, sedangkan mubtadanya mubtada muakhar. Ayyu yaumin hadza, ayyu yaumin hadza, hari apa ini. Hadza yaumus sabti. Ayyu yaumin hadza, hari apa ini. Hadza yaumus sabti. Ayyu, setelah ayyu ini bentuk idhofah, ayyu yaumin bentuk idhofah, yaumin kasroh. Hadza yaumus sabti, ini adalah hari Sabtu. Hadzanya mubtada, yaumus sabtinya khabar. Ayyu kulliyatin hadza, kuliah apa ini. Hadhihi kulliyatus syari'ati, hadhihi kulliyatus syari'ati, ini adalah kuliah syariah. Min ayyi, ayu kuliyatin ini bentuk idhofah, ayunya mudhaf, kuliyatinnya mudhafun ilaih. Hadhi mubtada muqaddam, ayu kuliyatin khabar muakhar. Hadhi mubtada muakhar, ayu kuliyatin khabar muqaddam. Jawabannya hadhi kuliyatis syari'ati, ini adalah kuliah syariah. Hadhi yang mubtada, kuliyatis syari'ati khabarnya dalam bentuk idhofah, sehingga mudhafun ilaihnya kasroh. Fi ayyi ma'hadin anta, fi ayyi ma'hadin anta, di ma'had apa kamu. Jawabannya ana fil ma'hadi al-lughatil arabiyyati, ana di ma'had lughah arabiyah, di ma'had bahasa Arab. Fi ayyi ini jar majrur, ma'hadin, ayyu ma'hadin dalam bentuk idhofah, sehingga ma'hadinnya kasroh, anta mubtada muakhar, fi ayyi ma'hadin khabar muqaddam. Jawabannya ana fil ma'hadil lughatil arabiyyah, saya di ma'had bahasa Arab. Ana mubtada, fil ma'hadi khabarnya jar majrur, al-lughatil arabiyyati, al-lughati ininya na'at sifat, fi ma'hadil lughah, al-lughati ini mudhafun ilaih, jadi ma'hadil lughah ini bentuk idhofah, al-lughati mudhaf ilaihnya dalam bentuk kasrah, al-arabiyyati sifatnya na'at, makanya sama bentuknya, sama-sama kasrah, sama-sama ada alif lam, sama-sama muannas, ada ta marbutah. Min ayyi baladin anta, dari negara mana kamu. Ana minal jazairi, saya berasal dari Aljazair. Min ayyi jar majrur,
Ayi baladin bentuk idhofah sehingga baladinnya kasroh. Anti mubtada muakhar min ayi baladin khabar muqaddam. Ana minal jazair, ana mubtada, minal jazair khabarnya dalam bentuk jar majrur. Naam. Sekarang kita berbicara tentang dhamirul mukhatabi al-muttasili bil fi'li. Dhamir mukhatab yang diajak berbicara, al-muttasil yang bersambung dengan fi'il, al-muttasili bil fi'li bersambung dengan fi'il. Ya. Fi'il kita belajar yang aslinya ya, itu kan ada 3 ya. Ada 3 huruf za, ha, ba misalnya. Zahaba, 3 huruf. Nah, ini dhamirnya mustatir, tersembunyi. Dari dhamirnya apa? Dhamirnya huwa. Ya, sekarang yang kita ingin pelajari adalah gimana kalau dia ada dhamir yang lain selain huwa dan kemudian bersambung dengan fiil ini. Misalnya yang pertama al-mufrad al-muzakkar. Mufrad muzakkar, kita bicara tentang mukhatab ya. Mukhatab berarti al-mukhatabi, al-mukhatabu, al-mufrad, al-muzakkar. Yang diajak berbicara dia tunggal dan laki-laki. Itu dhamir mutasilnya apa? Dhamir yang bersambung dengan fiilnya apa? Ini ada tambahan ta di sini, zahabta. Jadi awalnya zahaba plus anta jadinya zahabta. Jadi bukan zahabka ya. Kalau zahabka itu dengan isim. Kalau dengan fiil jadi zahabta. Kemudian kharajta sama. Kharajta. Kharaja plus anti. Afwan, kharaja plus anta. Kharajta. Untuk yang muannas gimana? Al-mufrad al-muannas. Kalau dia tunggal atau tunggal yang muannas itu tambahannya bukan ta tapi ti. Ini filenya ya, zahabti. Awalnya dari zahaba plus anti. Kemudian kharajti. Telah keluar ya, artinya zahaba telah pergi, kharaja telah keluar. Nah, kemudian kalau contohnya yang kedua kharajti, ada tambahan ti di sini, fa'ilnya, pelakunya kharajti. Jadi kharaja plus anti. Untuk yang jamak gimana? Jamak muzakkar zahabtum. Ya, ini zahaba, kamu sekalian laki-laki telah pergi, artinya zahaba plus antum. Jadi zahabtum. Kemudian kharajtum. Kalian semua laki-laki telah pergi. Untuk yang mu'annas gimana? Al-jamu mu'annas zahabtunna dan kharajtunna. Jadi bukan pakai tum, pakai tunna. Ini asalnya dari zahaba plus antunna. Kemudian kharajtunna. Kharaja plus antunna. Kamu sekalian perempuan telah keluar. Contoh dalam kalimat anta zahabta ilal ma'hadi. Engkau telah pergi ke ma'had. Ya, kenapa pakai zahabta? Karena kembali ke anta. Anta zahabta ilal ma'hadi. Engkau laki-laki telah pergi ke ma'had. Aina zahabta? Kemana engkau pergi? Limaza kharajta? Kenapa kamu keluar? Ya, ini semua kembalinya ke anta. Kemudian contoh berikutnya anti zahabti ilal ma'hadi. Engkau perempuan telah pergi ke ma'had. Aina zahabti? Kemana engkau pergi? Limaza kharajti? Kenapa engkau keluar?
semuanya pakai ti untuk dhamir al-mukhatabi, kembalinya ke anti. Antum zabtum ilal mahadi, kalian semua laki-laki telah pergi kalian ilal mahadi, ke mahad. Aina zabtum, kemana kalian semua pergi. Limaza kharajtum, kenapa kalian keluar, kalian laki-laki ya. Ini ada tambahan tum di sini di setelah fiilnya sebagai fa'il. Zahaba fiilnya, tumnya fa'ilnya pelaku. Ada tambahan tum di sini, kembalinya kemana, ke antum, ke kamu laki-laki. Contoh berikutnya, antunna zahabtunna ilal mahadi, kamu perempuan, zahabtunna telah pergi kalian perempuan, ilal mahadi, ke mahad. Aina zahabtunna, kemana kalian telah pergi, kemana kalian perempuan telah pergi. Limaza kharajtunna, kenapa kalian perempuan telah keluar. Nah, di sini ada tambahan tunna sebagai fa'il dari zahaba, kembalinya ke antunna. Nah, ya di sini ada tabel di sini. Kita lihat yang ini dulu. Zahabtu itu artinya aku telah pergi. Nah, ini gabungan dari fiilnya zahaba, kemudian tunya fa'ilnya, pelakunya. Kemudian yang ini zahabtum, zahaba fiilnya, kata kerjanya, tumnya fa'ilnya. Nah, ini tumnya itu dibilang alamatul jami al-muzakkar. Kalau kita ketemu tum, berarti itu alamat tanda untuk jamak yang muzakkar. Zabtum. Nah, ini tum ini asalnya dari antum ya. Antum. Zabtunna, zabanya fiilnya, kata kerjanya, tunna fa'il pelakunya. Nah, ini ada keterangan, tunna itu alamatul jami al-muannas, alamat tanda jamak yang muannas. Nah, ini antunna ini, tunna ini asalnya dari antunna. Antun. Nah. Ya. Contoh kalimat ana zahaba. Nah, ini kurang tepat ya. Harusnya kalau ana zahaba, ana zahabtu. Ya kan? Saya telah pergi. Jadi bukan ana zahaba. Kalau misalnya zahaba bukan pakai ana tapi huwa. Dia telah pergi. Huwa zahaba. Kalau dia ana berarti bukan pakai zahaba tapi ana zahabtu. Sini ada tambahan fa'il di sini. Ananya mubtada, zahabtunya khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah harus terdapat fi'il dan fa'il. Zahabanya fi'ilnya, tunya fa'ilnya. Contoh berikutnya, antum zahabu, antum zahabtum. Jadi kalian semua laki-laki telah pergi. Nah, ini yang pertama kurang tepat, antum zahabu. Yang benar adalah antum zahabtum. Antum zahabtum ya. Antumnya mubtada, zahabtum khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah, zahabanya fi'ilnya, kata kerjanya, tumnya fa'il pelakunya. Kalau yang antum zahabu ini kurang tepat, harusnya bukan pakai antum tapi pakai hum zahabu. Mereka semua laki-laki telah pergi. Antunna zahabna. Nah, ini. Kalian semua perempuan telah pergi. Nah, ini kurang tepat, harusnya antunna zahabtunna. Antunnanya mubtada, zahabtunnanya khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah, zahabanya fi'ilnya, sedangkan tunnanya fa'il. Nah, kalau yang antunna zahabna ini
Harusnya bukan pakai antunna, tapi pakai hunna. Hunna zahabna. Mereka semua perempuan telah pergi. Al-alamul al-ajamiyu. Nama yang ajam, atau nama non Arab. Al-alamul al-ajamiyu la yunawwanu. Nama ajam atau non Arab la yunawwanu, tidak ditanwin, atau mamnu'un minas sorf, mamnu dari sorf, dari perubahan. Ya. Misalnya Ibrahimu. Jadi kalau secara default kalau dia Arab, misalnya Muhammadun. Secara default harusnya kan pakai tanwin ya, Muhammadun. Tanwin atau domaten. Tapi kalau yang ajam, misalnya Ibrahimu, bukan ini bukan pakai tanwin tapi cukup domah. Jadi tanwinnya hilang, cuma domah saja. Jadi tidak tepat kalau kita mengatakan Ibrahimun, tapi yang benar adalah Ibrahimu. Begitu juga dengan Yaqubu, Nabi Yakub, bukan Yakubun tapi Yaqubu. Jibrilu, Mikail, Wilyamu. Nah ini bukan Wilyamun ya, tapi Wilyamu. Londonu, London. Pakistanu, Pakistan. Ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.